Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Ahmad Fauzi dengan NPM 21150610001. Di sini kami, eh, di sini saya tentunya tidak sendiri. Di sini saya bersama dengan ketiga teman saya, itu ada Vini Putiasa, kemudian ada Raihan Antoni, dan juga ada Stella Febriani. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sistem request dari aplikasi rancangan kami, yaitu Healthcare System. Nah, pada kali ini kami akan membahas sistem request dan juga visibility analisisnya juga. Nah, untuk penyampaian materi pertama akan dibawakan oleh Stella Febriani. Silakan, Stella. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu adalah latar belakang. Teknologi informasi merupakan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini. Salah satunya menggunakan komputer sebagai salah satu penunjang dalam sistem informasi dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk output sebuah sistem. Bila sistem di dalamnya berjalan dengan baik, di era informasi merupakan periode yang melibatkan banyak informasi dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Informasi sudah mudah diperoleh, sudah bervariasi bentuknya, dan semakin banyak pula kegunaannya. Sebagai salah satu institusi layanan kesehatan masyarakat umum, yang kebanyakan masih tertinggal fasilitasnya dibanding dengan rumah sakit pada umumnya, membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang akurat dan andal, serta cukup memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada para pasien serta lingkungan yang terkait lainnya. Pelayanan kesehatan mengandalkan informasi secara intensif sehingga informasi memainkan peranan vital dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat digunakan sebagai sarana strategis untuk memberikan pelayanan yang berorientasi kepada pasien. Dengan dukungan teknologi informasi yang ada, aplikasi media informasi banyak dibuat berbasis Android mobile untuk memonitoring pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan prinsip client server, di mana klien akan mengakses data dengan ponselnya. Selain cepat dan mudah, dengan sistem informasi yang telah dibuat, pengolahan data juga menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, sangat tepat jika suatu aplikasi juga memiliki layanan sistem informasi yang lengkap dan efisien. Dengan adanya aplikasi healthcare, menunjang ini akan meminimalisir biaya transportasi dan juga waktu yang digunakan. Pasien juga dapat diagnosa sejak awal dan mendapatkan perawatan berkelanjutan. Lalu yang kedua, ada pun rumusan masalah pada pembuatan software atau aplikasi ini, yaitu yang pertama, bagaimana deskripsi bisnis aplikasi tersebut. Yang kedua, siapakah project sponsor tersebut. Yang ketiga, apa saja sistem request yang direncanakan untuk aplikasi tersebut. Yang keempat, bagaimana technical feasibility untuk aplikasi tersebut. Yang kelima, bagaimana economic feasibility untuk aplikasi tersebut. Dan yang keenam, yaitu bagaimana organization feasibility untuk aplikasi tersebut. Adapun tujuan dari rumusan masalah tersebut yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana deskripsi bisnis aplikasi tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui siapakah project sponsor tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja sistem request yang direncanakan untuk aplikasi tersebut. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana technical feasibility untuk aplikasi tersebut. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana ekonomi feasibility untuk aplikasi tersebut. Dan yang keenam, untuk mengetahui bagaimana organization feasibility untuk aplikasi tersebut. Baik, untuk bab kedua yaitu sistem request akan disampaikan oleh Raihan. Silakan Raihan. Selanjutnya sistem request. Healthcare deskripsi bisnis ini, yaitu aplikasi healthcare, adalah sebuah software yang dapat membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental.
Software ini sangatlah dibutuhkan bagi orang yang mencoba peduli terhadap kesehatan, namun tidak memiliki waktu untuk melakukan konsultasi secara langsung dengan tenaga ahli. Dengan software ini, seseorang yang ingin mencoba peduli dengan kesehatannya hanya membutuhkan device dan internet saja untuk mewujudkannya karena software ini mengusung sistem online. Teknis dari healthcare adalah akan bekerja sama dengan dokter, psikolog, dan perusahaan farmasi. Dengan begitu, nantinya user dapat berkonsultasi langsung dengan ahli-ahli untuk mendapatkan resep obat, masukan perawatan, dan juga masukan psikis. Healthcare ini memiliki proyek sponsor yaitu Raffi Ahmad dari Rans Entertainment. Proyek ini dibangun untuk yang pertama mendapatkan pasien melalui internet, yang kedua menyediakan layanan kesehatan melalui internet dengan cepat, tepat, dan ditangani oleh ahlinya, mempermudah pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan kesehatan masyarakat baik rohani maupun jasmani, lalu memastikan pasien mendapat informasi dan pelayanan dari ahlinya. Bisnis need atau kebutuhan bisnis dari proyek ini dibuat untuk membantu permasalahan kesehatan masyarakat. Fitur-fitur yang harus ada, yang pertama konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan resep dan rekomendasi pengobatan, pembelian produk kesehatan berbagai macam obat-obatan, pengontrol kesehatan seperti perhitungan BMI dan kebutuhan kalori, rekomendasi makanan yang sehat dan bergizi, konsultasi kesehatan mental, konsultasi dengan psikolog atau psikiater, pembayaran yang terintegrasi dengan e-wallet, e-banking, dan ATM. Selanjutnya, business value atau nilai bisnis dari aplikasi ini. Yang pertama ada intangible value, yaitu untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pasien, meningkatkan efisiensi waktu, mempermudah akses layanan kesehatan, meningkatkan dukungan keberlanjutan perawatan untuk pasien, memudahkan sarana diagnosis sejak awal, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat luas. Selanjutnya ada tangible value, untuk mengurangi biaya transportasi kunjungan rumah sakit sebesar 100%. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahan penanganan penyakit sebesar 95%, meningkatkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan sebesar 80%, dan meningkatkan penjualan obat sebesar 55%. Selanjutnya, bab 3, yaitu visibility analysis. Pertama, ada technical visibility, yaitu sistem pelayanan kesehatan online ini sudah memenuhi kelayakan teknis, tetapi masih memiliki beberapa resiko. Pertama, resiko yang berhubungan dengan kefamiliaran dengan aplikasi. Ini memiliki resiko yang rendah. Alasannya itu yang pertama, divisi kesehatan memiliki sedikit pengalaman menggunakan sistem pelayanan kesehatan online. Divisi IT memiliki pemahaman yang cukup baik tentang pelayanan kesehatan offline dan juga berpengalaman dalam mengembangkan sistem pelayanan online. Yang ketiga, pengguna familiar terhadap pengoperasian sistem kesehatan online. B. Resiko yang berhubungan dengan kefamiliaran dengan teknologi. Ini memiliki resiko yang rendah, alasannya karena divisi kesehatan memiliki pengalaman menggunakan teknologi aplikasi, divisi IT memiliki pengalaman mengembangkan aplikasi dengan platform Android maupun iOS, dan bahasa pemrograman dan tool IDE yang dipilih. Yang terakhir, pengguna sudah berpengalaman dengan teknologi pendukung aplikasi. Yang C, resiko yang berhubungan dengan ukuran proyek ini memiliki resiko yang rendah, alasannya karena tim proyek kemungkinan akan mencakup kurang dari 12 orang, dan jangka waktu proyek tidak dapat melebihi 1 tahun. Yang D, kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur yang ada. Ini memiliki resiko yang rendah karena interface application base sangat memungkinkan untuk dibangun.
Selanjutnya ada economic feasibility, yaitu sebuah pendekatan konservatif. Ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan online memiliki peluang yang baik untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, karena BEP-nya atau break even point-nya akan dicapai dalam jangka waktu 2,5 tahun, kemudian return on investment akan tercapai setelah 3,5 tahun dengan besaran nilai sebesar 30%. Selanjutnya ada organizational feasibility, yaitu dari perspektif organisasi, proyek ini memiliki risiko yang lumayan rendah. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan akses layanan kesehatan. Dengan banyaknya layanan yang disediakan, hal ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat luas, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, selanjutnya bab 4 itu penutup akan disampaikan oleh Vini. Baik, jadi untuk kesimpulannya, Healthcare ini merupakan sebuah software yang dapat membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental. Software ini sangatlah dibutuhkan bagi orang yang mencoba untuk peduli terhadap kesehatan, namun tidak memiliki waktu untuk melakukan konsultasi secara langsung dengan tenaga ahli. Dengan segala analisa yang dilakukan, aplikasi ini sangat berguna bagi masyarakat luas. Kemudian, banyaknya keuntungan yang diterima, baik dari pihak individu maupun kelompok, dengan tingkat risiko yang rendah. Hal ini dapat memungkinkan aplikasi untuk berkembang. Sarannya adalah yang dapat menambah kenyamanan pasien. Selain itu, perlu juga adanya evaluasi dan penambahan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Yang selanjutnya itu kami akan membahas spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, SKPL ini juga ada andil dari requirement engineering, yaitu yang berisi kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional, sehingga tugas sebelumnya yang itu kebutuhan fungsional dan non-fungsional tidak dipaparkan karena sudah include dalam SKPL ini. Baik, untuk penyampaian materi pertama akan dilanjutkan Vini kembali. Silakan, Vini. Baik, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software specification untuk rancang membangun aplikasi healthcare adalah dokumentasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran kebutuhan dan persyaratan fungsional yang harus dipenuhi supaya proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik. Direpresentasikan dari tujuan dan ruang lingkup proyek ini serta batasan yang tercangkup di dalamnya, sehingga sebagai acuan dalam mengembangkan perangkat lunak agar tetap sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati atau tidak menyimpang, serta untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi perangkat lunak di kemudian hari. Kemudian, tujuan penulisan dokumen yaitu sebagai dokumentasi dari segala aktivitas yang dilakukan selama pengembangan proyek perangkat lunak yang berbasis online ini, dimulai dari tahap user requirement, analisis dan desain, implementasi, hingga testing. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam bidang kesehatan. Aplikasi healthcare yaitu sebuah software yang dapat membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental. Software ini sangat dibutuhkan bagi orang yang mencoba peduli terhadap kesehatan namun tidak memiliki waktu untuk melakukan konsultasi secara langsung dengan tenaga ahli. Dengan software ini, seseorang yang ingin mencoba peduli dengan kesehatannya hanya membutuhkan device dan internet saja untuk mewujudkannya, karena software ini mengusung sistem online. Teknis dari healthcare ini adalah akan bekerja sama dengan dokter, psikolog, dan perusahaan farmasi. Dengan begitu, nantinya user dapat berkonsultasi langsung dengan ahli-ahli untuk mendapatkan resep obat, masukan perawatan, dan juga masukan psikis. Kemudian untuk lingkup masalahnya, aplikasi sistem healthcare ini digunakan sebagai sarana kesehatan masyarakat yang berbasis online untuk mempermudah proses penanganan pasien yang jaraknya jauh. Kemudian, aplikasi ini dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang berbagai macam penyakit secara detail. Pada sisi klien dapat mengakses aplikasi ini secara langsung dengan mendownload terlebih dahulu aplikasi healthcare ini. Kemudian ada di sini definisi dan istilah dan singkatan serta arti yang digunakan dalam proyek ini. Yang pertama ada Software Requirement Specification atau SRS. Ini merupakan dokumen yang menggambarkan secara detail mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sistem aplikasi ontologi based scientific research.
sehingga proses pengembangan terarah dan sesuai dengan tujuan aplikasi. Untuk SW ini adalah artinya software atau perangkat lunak, interface itu adalah antarmuka, chat itu adalah fitur yang untuk berkomunikasi melalui tulisan. DBMS itu adalah database management system, atau kadang juga disingkat dengan SMBD, yaitu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. MySQL itu adalah sistem manajemen database relational atau RDBMS berbasis SQL atau Structured Query Language yang bersifat open source dengan model client server. SQL sendiri adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Sedangkan Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Untuk aturan penomornya, penulisan dokumen SKPL ini menggunakan berbagai macam aturan penamaan dan penomoran yang berbeda untuk beberapa bagian tertentu. Aturan penamaan dan penomoran yang digunakan berdasarkan hal atau bagian tersebut adalah seperti yang tercantum berikut ini. Referensinya adalah IEEE 123 tahun 1998, edition IEEE Guide for Developing System Requirement Specifications, IEEE Software Requirement Engineering, second edition, IEEE Computer Science Press tahun 2002. Kemudian deskripsi umum dokumen SRS ini sebagai tolak ukur dan panduan untuk detail dari spesifikasi kebutuhan yang diperlukan dari software yang akan dibuat, yaitu Healthcare. Dokumen ini menjelaskan tentang kebutuhan fungsional dari software yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan studi literatur. Baik, yang selanjutnya itu ada deskripsi umum tentang perangkat lunak. Jadi ini akan disampaikan oleh Cela Febriani. Silakan, Cela. Yang selanjutnya yaitu deskripsi umum perangkat lunak. Deskripsi yang pertama, deskripsi umum sistem. Pada era digital yang semakin berkembang, namun pelayanan kesehatan masih banyak dilakukan secara offline atau bertemu secara langsung dengan tenaga kesehatan. Hal tersebut tentunya bagi sebagian orang terasa tidak efisien karena membutuhkan waktu untuk datang secara langsung untuk melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Penggunaan mesin mencari seperti Google untuk mengetahui penyakit berdasarkan gejala yang diderita terkadang memberikan hasil yang tidak relevan dan bersifat satu arah saja. Oleh karena itu, terdapat peluang untuk dibangunnya sebuah perangkat lunak untuk melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan secara online. Aplikasi Healthcare berbentuk mobile application dan memiliki beberapa fungsi, antara lain, yang pertama dapat melakukan konsultasi dengan dokter maupun psikolog melalui fitur chat secara langsung. Yang kedua, dapat membeli obat secara online. Yang ketiga, dapat melihat rekomendasi makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Yang keempat, dapat mengontrol besarnya BMI dan kebutuhan kalori. Yang kelima, yaitu melakukan pembayaran jasa melalui e-wallet, banking, dan ATM. Lalu yang kedua, yaitu ada karakteristik pengguna. User yang sudah memiliki KTP dapat menggunakan aplikasi ini karena minimal usia user yang dapat menggunakan aplikasi adalah 17 tahun. Aplikasi ini dapat diakses di mana saja asal sudah melakukan instalasi dan memiliki koneksi. Lalu untuk kategori pengguna sebagai admin, tugasnya yaitu pengelola tenaga kesehatan, pengelola user, pengelola stok obat, dan pengelola konten. Hak akses ke aplikasinya yaitu seluruh halaman aplikasi. Lalu tugas admin juga yaitu kesehatan dan pengelola perhitungan BMI dan kalori. Selanjutnya, sebagai user individu, tugasnya yaitu memilih tenaga kesehatan, memilih obat, melihat konten kesehatan, dan melihat BMI dan kalori. Lalu hak akses ke daftar tenaga kesehatan yang disediakan admin dan hak akses untuk melakukan chat dengan user tenaga kesehatan. Sebagai user tenaga kesehatan, tugasnya yaitu melayani user individu dan hak akses untuk berkomunikasi dengan user individu, hak akses untuk mendapatkan data kesehatan user individu. Lalu yang ketiga yaitu ada batasan proyek aplikasi Healthcare antara lain, yang pertama berpedoman pada tujuan dari pembangunan perangkat lunak Healthcare,
Yang kedua, sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan framework Flutter. Yang ketiga, yaitu sistem ini harus dapat berfungsi multi-platform, yaitu Android dan iOS. Yang keempat, yaitu sistem ini akan dibangun dengan dilengkapi akses masing-masing user. Yang kelima, yaitu sistem ini nantinya hanya dapat digunakan oleh user yang berusia lebih dari 17 tahun. Yang keempat, yaitu terdapat lingkungan operasi. Aplikasi client server ini akan berfungsi dengan spesifikasi OS, Android, dan iOS, DBMS, yaitu MySQL. Yang selanjutnya ada deskripsi kebutuhan yang akan dibacakan oleh Raihan Antoni. Silakan Raihan Antoni. Deskripsi kebutuhan antarmuka eksternal. Yang antarmuka pemakai mendefinisikan karakteristik logis dari setiap antarmuka antara aplikasi perangkat lunak dan penggunanya, serta semua aspek optimasi antarmuka dengan pengguna yang akan menggunakan sistem. Kebutuhan antarmuka pemakai ini diantaranya sebagai berikut. Pertama, komponen-komponen antarmuka yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi Healthcare ini adalah input control, button, checkbox, radio button, date, and time picker, breadcrumb, search field, dan image carousel. Adapun layout, screen, button, dan lain-lainnya tersebut menggunakan tools yang ada dalam Figma. Yang kedua, tiap fitur dalam produk dibentuk dalam satu form tersendiri, tetapi tetap satu kesatuan dengan seluruh fitur lainnya. Tiap form memiliki akses event seperti klik. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang dipakai pada tampilan aplikasi adalah bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris. Selanjutnya, antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras yang dibutuhkan dalam proses pengembangan aplikasi Healthcare ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat alat input. Perangkat yang digunakan adalah keyboard dan mouse. Yang kedua, perangkat alat proses. Perangkat alat yang memiliki fungsi untuk mengolah instruksi-instruksi program untuk diproses untuk dilakukan pengolahan data yang telah dimasukkan oleh alat input dan hasilnya akan ditampilkan oleh alat output. Perangkat ini terdiri dari Central Processor Unit atau CPU dan Random Access Memory atau RAM. Selain itu dibutuhkan juga hard disk drive atau HDD sebagai alat penyimpan sementara file-file temporary seperti cache dan cookies. Yang ketiga, perangkat alat output. Perangkat alat yang berfungsi sebagai menampilkan hasil pemrosesan suatu masukan atau inputan data. Pada sistem ini, alat output yang digunakan adalah monitor. Selanjutnya, antarmuka perangkat lunak. Antarmuka perangkat lunak yang dibutuhkan dalam proses pengembangan aplikasi Healthcare adalah sebagai berikut. Yang pertama, MySQL dari Oracle sebagai database management system atau DBMS yang digunakan untuk menyimpan data di sisi server. Yang kedua, Android dari Google sebagai sistem operasi untuk perangkat lunak di perangkat mobile. Yang ketiga, iOS dari Apple sebagai sistem operasi untuk perangkat lunak di perangkat mobile. Dan bahasa Dart dengan framework Flutter sebagai bahasa yang digunakan untuk membangun sistem. Antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan aplikasi Healthcare adalah sebagai berikut. Yang pertama, antarmuka komunikasi perangkat lunak Healthcare menggunakan protokol TCP/IP. Yang kedua, menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antarmuka dengan database server. Kemudian kebutuhan fungsional, kebutuhan pengguna, pasien dapat menggunakan pemesanan obat, melihat rekomendasi makanan sehat, mengontrol BMI dan kebutuhan kalori, serta melakukan pembayaran.
Kemudian ada kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem yang ada pada sistem pelayanan kesehatan ini yaitu sistem dengan multiple login, sistem dirancang dengan model client server, dan mobile application, sistem dirancang dalam platform Android iOS, sistem dibangun dengan bahasa Dart dengan framework Flutter. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional, dapat melakukan pendaftaran pasien di aplikasi Healthcare. Pasien juga dapat memesan pelayanan kesehatan mental, pasien dapat melihat data rekam medis, dapat menginput data jadwal pelayanan, dan menginput rekam medis pasien, dapat menginput data user, data perawat, dan rekam medis. Setiap pasien dalam aplikasi dapat melihat data perawat, jadwal pelayanan, rekam medis, dan data pemesanan pelayanan, dapat melakukan transaksi online yang akurat, dapat memberikan banyak informasi mengenai berbagai jenis penyakit. Baik, yang selanjutnya ada model use case. Di sini yang pertama ada diagram use case. Nah, dalam diagram use case ini merupakan kumpulan fitur-fitur yang ada di dalam Healthcare. Di sini dan juga siapa aja yang dapat mengaksesnya. Di sini terdapat pasien. Di sini pasien dapat mengakses daftar, yaitu melakukan daftar akun, kemudian pembelian obat, kemudian masuk ini masuk dalam aplikasi, kemudian konsultasi, kemudian ada hitung BMI, pilih dokter, kebutuhan kalori, lihat konten, kemudian pembayaran. Dan di sisi admin itu admin dapat mengelola obat. Jadi admin dapat mengatur obat-obat apa yang dijual dan juga stoknya. Juga mengelola konten. Jadi admin dapat mengelola konten apa saja yang ingin ditampilkan dan juga mengatur konten. Selanjutnya ada dokter. Di sini dokter juga dapat masuk. Dokter juga dapat masuk dalam aplikasi dan juga dapat melakukan konsultasi yang berhubungan langsung dengan pasien. Dan di sini juga ada bantuan sistem. Sistem di sini berfungsi untuk melakukan perhitungan BMI dan juga perhitungan kebutuhan kalori. Nah, selanjutnya ada definisi aktor. Pertama ada pasien. Di sini aktor dengan role ini mempunyai wewenang untuk melakukan registrasi serta mengakses fitur umum yang ada di aplikasi Healthcare. Selanjutnya ada dokter. Aktor dengan role ini mempunyai wewenang untuk melakukan registrasi serta memberikan masukan atau rekomendasi kesehatan kepada pasien. Aktor yang ketiga ada admin. Aktor dengan role ini mempunyai wewenang untuk melakukan registrasi serta mengelola obat dan konten kesehatan dalam aplikasi. Nah, selanjutnya ada definisi use case atau user story. Nah, di sini epic-nya atau bagian registration. Sebagai seorang pengguna, saya dapat mendaftar untuk aplikasi dengan memasukkan email, kata sandi, dan mengkonfirmasi kata sandi saya. Kemudian, sebagai seorang pengguna, saya akan menerima email konfirmasi setelah saya mendaftarkan diri ke aplikasi sehingga saya dapat memastikan aktivitas login akun saya. Kemudian, sebagai seorang pengguna, saya dapat mendaftar untuk aplikasi melalui akun Google sehingga proses pendaftaran menjadi lebih cepat. Kemudian, sebagai seorang pengguna, saya juga dapat mengunggah foto profil, menambahkan nama saya ke akun saya, dan menambahkan deskripsi tentang riwayat kesehatan saya sehingga pengguna lain dapat mengenali saya. Nah, selanjutnya dengan Epic Login, itu sebagai pengguna, saya dapat masuk ke aplikasi dengan memasukkan email dan kata sandi saya, sehingga yang dapat login ke akun saya hanya orang lain yang saya berikan email dan sandi. Sebagai pengguna, saya dapat masuk ke aplikasi melalui akun Google jika saya sebelumnya mendaftar dengannya, sehingga saya dapat masuk lebih cepat tanpa menuliskan email dan sandi saya. Kemudian, sebagai pengguna, saya dapat mengatur ulang kata sandi saya jika saya lupa kata sandi saya, sehingga saya tidak khawatir saat lupa kata sandi akun saya. Kemudian, untuk Epic My Account, sebagai pengguna, saya dapat melihat informasi pribadi saya, sehingga saya dapat mengetahui informasi pribadi yang saya masukkan dan juga dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan informasi pribadi.
Kemudian sebagai pengguna, saya dapat mengedit foto profil saya sehingga saya dapat mengupdate foto yang saya menjadi yang lebih terbaru. Kemudian sebagai pengguna, saya dapat mengedit email saya akan menerima email konfirmasi ke alamat email saya, sehingga saya leluasa untuk melakukan perubahan email saya. Sebagai pengguna, saya juga dapat keluar dari aplikasi dan dari akun saya, sehingga saat membuka aplikasi dibutuhkan email dan sandi kembali, sehingga orang yang menggunakan device saya tidak masuk ke aplikasi. Kemudian dengan Epic Management, sebagai seorang administrator, saya akan menjaga data diri pengguna dengan menggunakan teknologi terbaru, sehingga pengguna merasa aman dalam menggunakan aplikasi. Kemudian, sebagai administrator, saya akan mengelola konten informasi tentang kesehatan, sehingga user dapat melihat konten kesehatan dalam aplikasi. Selanjutnya, sebagai administrator, saya akan mengelola produk obat-obatan, sehingga pengguna dapat membeli obat-obatan dalam aplikasi. Kemudian dengan Epic Beli Obat, sebagai pasien, saya dapat membeli obat setelah konsultasi dengan dokter sehingga obat yang dibeli sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian, sebagai administrator, saya ingin mengolah histori pembelian obat pasien agar pengguna dapat melihat kembali obat-obat yang sebelumnya telah dibeli. Dengan Epic Konsultasi, sebagai pasien, saya dapat memilih konsultasi dengan sistem tatap muka secara online sehingga terdapat pemeriksaan secara akurat oleh dokter. Dengan Epic Hitung BMI, sebagai administrator, saya dapat mengelola perhitungan BMI untuk pengguna sehingga user dapat melakukan perhitungan secara akurat. Kemudian dengan Epic Pilih Dokter, sebagai seorang pasien, saya dapat memilih dokter untuk berkonsultasi sehingga saya lebih nyaman dalam berkonsultasi. Kemudian sebagai seorang administrator, saya dapat mengelola riwayat dokter sehingga pengguna dapat memilih dokter untuk berkonsultasi. Kemudian dengan Epic Kebutuhan Kalori, sebagai seorang pasien, saya dapat mengetahui perhitungan dan mengetahui kebutuhan kalori yang saya perlukan, sehingga saya dapat menjaga kebutuhan kalori saya. Sebagai administrator, saya ingin mengelola kebutuhan kalori pengguna, sehingga pengguna dapat memperkirakan kalori yang mereka butuhkan. Kemudian dengan Epic Lihat Konten, sebagai administrator, saya dapat mengelola hal-hal yang ditampilkan konten yang terdapat di aplikasi, sehingga pengguna dapat melihat konten yang tersedia di aplikasi Healthticker. Kemudian, sebagai seorang pengguna, saya juga dapat melihat konten yang ada di dalam aplikasi Healthticker, sehingga saya lebih memahami isi dari aplikasi. Kemudian dengan Epic Pembayaran, sebagai administrator, saya dapat mengelola dan menyediakan beberapa macam transaksi pembayaran yang akan digunakan, sehingga pengguna dapat memilih metode pembayaran yang memudahkan. Kemudian sebagai administrator, saya ingin dapat mencetak hasil transaksi pembayaran, sehingga dapat digunakan untuk analisis perhitungan pembayaran. Kemudian sebagai seorang pengguna, saya dapat menentukan metode pembayaran yang diinginkan, sehingga memudahkan saya dalam transaksi. Nah, selanjutnya ada skenario use case. Ini akan dijelaskan oleh Stella Febriani. Silakan, Stella. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada skenario use case. Nama use case-nya yaitu daftar dan nama karya adalah pasien. Jika pasien ingin mendaftar, maka reaksi sistemnya akan menampilkan form masukkan akun Gmail dan password. Lalu mengisi Gmail dan password, dan reaksi sistem menampilkan ke profil pengguna. Serta pasien memasukkan data diri, dan reaksi sistemnya yaitu menampilkan menu utama. Skenario alternatifnya yaitu jika pasien mendaftar, lalu reaksi sistemnya menampilkan form masukkan akun Gmail dan password, dan pasien mengisi Gmail dan password. Lalu reaksi sistemnya menampilkan akun Anda sudah terdaftar. Lalu yang kedua terdapat use case, yaitu beli obat, nama aktornya adalah pasien. Yang pertama, pasien memilih daftar menu, lalu sistem akan menampilkan ke dalam berbagai jenis fitur healthcare. Pasien pilih fitur beli obat, dan sistem akan menampilkan macam-macam jenis obat. Lalu pasien memilih obat yang ingin dibeli. Lalu reaksi sistem yaitu menampilkan form jenis transaksi pembayaran. Pasien mengisi transaksi pembayaran
Dan reaksi sistem yaitu validasi password Anda. Lalu pasien akan mengisi konfirmasi dan dengan password. Lalu yang ketiga yaitu ada nama use case-nya yaitu masuk dan nama aktornya adalah pasien. Jika pasien ingin login, maka reaksi sistem akan menampilkan form konfirmasi akun email. Lalu pasien menginputkan akun Gmail-nya dan reaksi sistemnya akan memvalidasi password. Skenario alternatifnya, jika pasien login, maka reaksi sistemnya akan menampilkan form konfirmasi akun Gmail. Lalu akan menginput dan sistem akan menampilkan password yang dimasukkan salah dan masuk ke menu utama. Lalu yang keempat yaitu use case konsultasi dan aktornya adalah pasien. Jika pasien memilih menu utama, pasien pilih menu utama, lalu reaksi sistem akan menampilkan form berbagai fitur healthcare. Lalu pasien memilih fitur konsultasi, maka reaksi sistem akan menampilkan form konfirmasi data diri, dan pasien akan mengisi nama lengkap, jenis kelamin, umur, keluhan, dan alamat. Lalu sistem akan menampilkan jadwal konsultasi. Lalu yang kelima yaitu use case pilih dokter dengan nama aktornya adalah pasien. Pasien mengeklik pilih menu utama, lalu sistem akan menampilkan berbagai fitur healthcare. Lalu pasien akan memilih fitur pilih dokter, dan reaksi sistem akan menampilkan form nama-nama dokter dan riwayat data diri. Lalu pasien mengisi namanya dan nama dokter. Lalu sistem akan menampilkan form penyesuaian jadwal konsultasi dan pemeriksaan. Lalu yang ketujuh yaitu use case kebutuhan kalori dengan aktor yaitu pasien. Pasien pilih menu kebutuhan kalori, maka sistem akan menampilkan form pengisian data dan kondisi tubuh. Lalu pasien mengisi data kondisi tubuh dan sistem akan memproses data berdasarkan yang diinput. Lalu akan menampilkan besaran kebutuhan kalori. Skenario alternatifnya yaitu pasien memilih menu kebutuhan kalori, lalu sistem akan menampilkan form pengisian data kondisi tubuh. Lalu pasien akan mengisikan data kondisi tubuh atau tidak rasional. Maka sistem akan memproses data berdasarkan yang diinput dan akan menampilkan pesan error. Lalu yang kedelapan yaitu use case lihat konten dengan aktornya adalah pasien. Pasien pilih menu konten kesehatan, maka sistem akan menampilkan konten kesehatan. Pasien akan memilih konten kesehatan, maka sistem akan page konten kesehatan terbuka. Lalu yang kesembilan yaitu use case pembayaran dan aktornya adalah pasien. Pasien akan pilih metode pembayaran dan sistem akan menampilkan mengecek saldo yang tersedia lalu menampilkan pesan transaksi sukses. Lalu skenario alternatifnya, pasien memilih metode pembayaran dan reaksi sistemnya akan mengecek saldo yang tersedia lalu menampilkan pesan transaksi yang tidak sukses. Selanjutnya yang ke-10 yaitu use case mengelola obat dengan aktor yaitu sebagai admin. Admin akan memilih menu kelola obat dan sistem akan menampilkan menu kelola obat. Admin akan memasukkan data obat dan sistem akan menampilkan data obat di-upload ke dalam page. Lalu yang ke-11 yaitu use case mengelola konten. Nama aktornya adalah admin. Admin memilih menu kelola konten dan reaksi sistem akan menampilkan menu kelola konten. Lalu admin menuliskan isi konten dan sistem akan mengupload konten ke dalam page. Selanjutnya ada activity diagram. Ini akan disampaikan oleh ini. Silakan ini. Baik, yang pertama ada activity diagram untuk mendaftarkan akun. Di sini ada pasien dan sistem. Pertama, pasien akan mendaftarkan akun. Kemudian sistem akan bereaksi dengan menampilkan halaman menu form, Gmail, dan password.
Nah, kemudian pasien akan mengisi nama Gmail dan password. Dari sini, itu akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika password dan email itu benar dan diterima, maka dia akan menampilkan profil pengguna. Kemudian menampilkan menu utama dan selesai untuk mendaftarkan akun. Kemudian kalau misalkan Gmail dan passwordnya tidak diterima, maka dia akan menampilkan informasi Gmail tidak valid dan kembali untuk mengisikan nama Gmail dan password. Kemudian yang kedua itu ada activity diagram untuk pembelian obat. Yang pertama, pasien memilih daftar menu fitur, kemudian sistem akan menampilkan berbagai jenis fitur healthcare. Dilanjutkan dengan pasien memilih fitur beli obat, kemudian sistem menampilkan form macam-macam obat. Pasien akan memilih obat yang dibutuhkan dan mengisi transaksi pembayaran. Sistem akan menampilkan form jenis transaksi pembayaran. Kemudian pasien akan mengisikan konfirmasi pembelian ini dengan password. Sedangkan sistem akan memvalidasi passwordnya. Jika passwordnya benar, maka pesan akan dibuat, sedangkan kalau salah, pasien akan mengisikan konfirmasi password lagi. Untuk yang kedua, itu ada activity diagram untuk masuk aplikasi atau login. Yang pertama, pasien akan login, dan sistem akan menampilkan form konfirmasi Gmail. Kemudian pasien akan menginput password, dan sistem akan memvalidasi password yang diinputkan. Jika password itu tidak valid atau salah, dia akan menampilkan informasi password salah dan diulangi untuk menginput password lagi. Sedangkan jika benar, sistem akan menampilkan menu dan aktivitas untuk masuk aplikasi selesai. Kemudian activity diagram untuk konsultasi dokter. Pertama, pasien akan memilih daftar menu fitur pada menu utama. Sistem akan menampilkan berbagai jenis fitur healthcare, dan pasien akan memilih fitur konsultasi, hingga sistem menampilkan form konfirmasi data diri. Kemudian setelah itu, pasien akan mengisi nama lengkap, jenis kelamin, umur, keluhan, dan alamat. Kemudian sistem akan menampilkan jadwal konsultasi. Kemudian untuk skenario memilih dokter, itu pertama pasien akan memilih menu utama, sehingga sistem menampilkan berbagai jenis fitur healthcare. Pasien melanjutkan dengan memilih fitur untuk pilih dokter, sehingga sistem menampilkan form nama-nama dokter dan riwayat data diri. Kemudian pasien melanjutkan dengan mengisi nama dan nama dokter, sehingga sistem setelah itu sistem akan menampilkan form penyesuaian jadwal konsultasi dan pemeriksaan yang dibuat. Untuk melihat konten, di sini pasien pertama memilih menu konten kesehatan, sehingga sistem akan menampilkan konten kesehatan. Kemudian setelah tampil konten kesehatan, pasien akan memilih konten kesehatan yang cocok dan sesuai apa yang diinginkan. Kemudian sistem akan menampilkan konten kesehatan yang dipilih. Untuk kebutuhan kalori, pertama, pasien akan memilih menu kebutuhan kalori. Kemudian, sistem akan menampilkan form pengisian data kondisi tubuh. Dilanjutkan dengan pasien mengisi data kondisi tubuh, dan sistem akan memproses data yang diinputkan tadi, kemudian memprosesnya. Jika data itu tidak rasional, maka dia akan menampilkan pesan error dan pasien perlu untuk mengisikan data kembali. Sedangkan jika datanya itu valid, dia akan menampilkan besaran kebutuhan kalori. Untuk diagram activity pengelolaan obat, itu aktornya adalah admin. Dia pertama, admin itu memilih menu kelola obat. Kemudian sistem akan bereaksi dengan menampilkan menu kelola obat. Dilanjutkan dengan admin memasukkan data obat, dan sistem akan memprosesnya sehingga data obat itu diupload ke dalam page. Untuk pengelolaan konten, itu aktornya adalah admin. Yang pertama itu admin harus memilih menu kelola konten. Kemudian sistem akan menampilkan menu kelola konten, dan admin akan menuliskan isi konten. Setelah selesai menuliskan isi konten, sistem akan bereaksi dengan mengupload konten ke dalam page. Untuk pembayaran, itu pasien akan memilih metode pembayaran. Kemudian sistem akan mengecek
saldo yang tersedia. Jika dia benar, maka dia akan menampilkan pesan transaksi aku sukses. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan transaksi tidak sukses dan pasien perlu melakukan pemilihan metode pembayaran lagi. Nah, selanjutnya ada sequence diagram, itu untuk mengelola obat. Jadi sini pertama ada admin. Jadi di sini admin untuk mengelola obat itu akan pertama itu memilih menu kelola obat. Nah, menu kelola obat ini berada di menu utama. Kemudian setelah masuk ke menu pilih kelola obat, selanjutnya ialah admin melakukan memasukkan data obat, yang mana menu masukkan data obat itu berada di menu kelola obat. Kemudian setelah data obat itu diinputkan, data obat itu akan dibawa oleh kontrol untuk diinput ke dalam memori atau ke dalam entity yang bernama data obat. Nah, itu diinput, kemudian apabila data obat diperlukan, maka data obat dipanggil kembali, dan saat dipanggil kembali itu akan ditampilkan di page obat. Selanjutnya ada mengelola konten. Ini memiliki alur yang persis seperti sebelumnya. Yang pertama, admin masuk ke menu utama, itu di menu utama admin memilih kelola konten. Kemudian setelah masuk di kelola konten, admin memasukkan data tentang konten, entah itu menghapus, menambah, atau mengedit. Kemudian hasil dari perubahan itu akan dibawa kontrol untuk dimasukkan ke dalam entity atau data konten, ke dalam database. Kemudian apabila diperlukan akan diambil lagi oleh kontrol dan ditampilkan ke dalam page konten, sehingga konten akan tertampil dalam aplikasi. Nah, selanjutnya ada pembayaran. Di sini aktornya pasien. Pasien akan milih pembayaran di dalam menu pembayaran. Kemudian kontrol akan melakukan pengecekan saldo, apakah saldo mencukupi untuk melakukan transaksi dan membayar tagihan. Apabila tagihan lebih besar daripada saldo yang dimiliki, maka transaksi akan gagal. Apabila saldo dari pasien mencukupi, maka transaksi akan sukses. Nah, baik. Selanjutnya ada kebutuhan kalori. Di sini aktor yang berperan ada pasien. Di sini pasien apabila ingin melihat kebutuhan kalori mereka, di menu utama memilih menu kebutuhan kalori. Kemudian setelah masuk dalam menu kebutuhan kalori, pasien diminta untuk melakukan pengisian data berdasarkan kondisi real tentang tubuhnya. Kemudian data kondisi tubuh itu akan diproses oleh kontrol, dan oleh kontrol itu juga dicek kembali apakah data yang dimasukkan rasional atau tidak. Nah, jika data yang dimasukkan itu rasional, maka kebutuhan kalori akan dihitung dan ditampilkan dalam menu kebutuhan kalori. Nah, apabila data yang dimasukkan tidak rasional, maka di menu kebutuhan kalori akan ditampilkan pesan error. Nah, selanjutnya ada menu login, akan disampaikan oleh Rehan. Menu login, aktor menginput username dan password yang sudah dibuat, lalu langsung masuk ke halaman login. Dari halaman login ini, dia memvalidasi akunnya. Selanjutnya,
Manajer validasi akan mengambil data akun dari data pengguna. Apabila ini akunnya valid, manajer aplikasi akan menampilkan ke menu utama. Apabila akunnya tidak valid, yang dimasukkan dari awal tadi, dia akan mengembalikan ke halaman login lagi untuk menginputkan ulang. Selanjutnya, memilih dokter dan berkonsultasi. Pertama, pasien mengakses aplikasi. Selanjutnya, aplikasi Health Card itu akan menampilkan menu utama. Di menu utama, pasien memilih fitur chat dengan dokter. Selanjutnya, di menu utama tersebut akan menampilkan ikon spesialisasi dokter. Lalu di menu spesial dokter akan tampil daftar dokter dan kontrol akan mengambil data dari entity data dokternya, lalu kontrol akan menampilkan di menu utama. Dan pasien selanjutnya akan memilih dokter. Setelah memilih dokter akan menampilkan dari menu utama akan menampilkan data dokter yang akan diproses oleh itu kontrol pilih dokter. Lalu dari kontrol diambil datanya dari entity data dokternya. Selanjutnya tampil data dokter. Lalu pasien akan memilih tombol chat. Pasien akan memilih tombol chat lalu klik konsultasi sekarang. Nah, ini ada dua, ketika pasien mengklik konsultasi sekarang, dia akan muncul detail pembayaran. Selanjutnya akan mengklik tombol bayar dan konfirmasi dari pasien. Lalu konsultasi akan berlangsung. Ketika konsultasi setelah selesai, akan kembali ke menu utama. Selanjutnya apabila pasien memilih konsultasi dengan jadwal, konsultasi dengan jadwal ini dia akan menetapkan jadwal terlebih dahulu, baru nanti dia akan konsultasi. Selanjutnya setelah konsultasi, setelah ada kesepakatan, klik tombol bayar dan konfirmasi. Nah, setelah itu langsung setelah selesai dia kembali ke menu utama. Selanjutnya
Selanjutnya ada register atau mendaftar. Pasien mengakses aplikasi, lalu dari aplikasi akan menampilkan halaman daftar. Selanjutnya dari user ini masukkan nama dan password, lalu tekan tombol daftar. Dari halaman daftar ini nanti mengirim data, dan oleh kontrol ini, dan pasien ini kan kirim data, langsung dia setelah kirim data scan wajah, lalu diproses oleh control user ini, lalu diverifikasi oleh entity, dan nanti setelah itu dibalikan, lalu akan diproses. Jika benar valid, akan langsung masuk ke dalam halaman login. Jika tidak valid, nanti akan kembali lagi ke halaman daftar. Selanjutnya ada melihat konten. Nah, di sini aktornya itu adalah pasien atau user individu. Pada saat user ingin melihat konten kesehatan di menu utama, itu mengklik atau memilih konten kesehatan. Kemudian kontrol di sini manajer konten akan bertindak untuk mengambil data dari database. Di sini ada entity data konten kesehatan, itu mengambil data dari sana. Kemudian setelah didapatkan, kontrol itu akan menampilkan daftar konten. Nah, dari daftar konten itu pasien memilih konten, dan dari konten dipilih akan ditampilkan ke dalam tampilan di menu konten kesehatan. Nah, next. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Pertama ada kebutuhan kinerja. Di sini sistem harus online serta memiliki fitur pemesanan. Yang kedua, sistem dapat merekam riwayat transaksi. Yang ketiga, sistem dapat memberikan informasi lengkap mengenai berbagai langkah dalam menggunakan aplikasi. Yang keempat, memiliki berbagai macam fitur layanan kesehatan yang dapat digunakan pengguna untuk mengatasi kendala kesehatan yang dialami. Yang kelima, memiliki fitur pembayaran dengan berbagai pilihan pembayaran. Selanjutnya, memiliki fitur menjadwalkan pertemuan dengan dokter, memiliki fitur chat dan video call antara dokter dengan pengguna yang akan melakukan konsultasi. Kemudian, dalam kebutuhan keamanan, pertama itu penyimpanan data atau log history, pemberian suatu fungsi ke modul-modul yang berbeda. Yang ketiga, pembatasan komunikasi terhadap suatu area tertentu dalam program aplikasi tersebut. Kemudian, dalam kebutuhan perlindungan keamanan, akun pengguna baru dapat diakses dengan one-time password atau OTP yang akan dikirimkan ke nomor ponsel. Yang kedua, verifikasi akan akun dengan deteksi wajah. Yang ketiga, sistem akan menutup atau membatalkan akun dan tidak dapat menggunakan platform lebih lanjut jika membahayakan atau menyalahgunakan, mengubah, atau memodifikasi platform. Selanjutnya ada atribut kualitas perangkat lunak. Itu dengan ID KNF001 dengan parameter availability, itu sistem akan beroperasi selama 24/7 atau akan beroperasi setiap hari. Kemudian selanjutnya ada KNF002, itu reliability-nya itu sistem akan tetap beroperasi dengan baik walaupun jumlah pengguna aktif itu jumlahnya tinggi. Kemudian atribut dengan ID KNF003 dari segi ergonomi memiliki user interface yang simple sehingga mudah dipahami. Kemudian dengan ID KNF004, portability-nya sistem dibangun sebagai aplikasi mobile. Kemudian ID KNF0005 memiliki parameter memori, memiliki size yang kecil.
Kemudian dengan ID KNF 006, berdasarkan respon time-nya, itu aplikasi akan menampilkan page kurang dari 5 detik. Kemudian dengan ID KNF 007, dilihat dari safety, itu menggunakan security sistem yang terbaru. Kemudian dengan ID KNF 008, dengan parameter security, itu keamanan data akan terjaga dengan adanya password. Kemudian data pada sistem akan terhindar dari akses pihak yang tidak berwenang. Kemudian dengan ID KNF 009, itu others. Yang pertama itu bahasa komunikasi. User di sini dapat memilih tenaga medis untuk berkomunikasi selain bahasa Indonesia jika tersedia. Selanjutnya ada batasan perancangan. Di sini akan dijelaskan oleh Cella. Silakan Cella. Cella, silakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada batas perancangan. Sistem ini digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat luas yang memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara real-time dari para klien. Program ini juga dikhususkan untuk meminimalisir gerak pasien yang ingin berobat namun terkendala jarak atau transportasi. Jadi tidak ada program khusus lainnya yang tidak diperlukan. Lalu yang selanjutnya ada keruntutan atau traceability. Diisi dengan tabel yang berisi traceability dari hasil analisis. Gunanya untuk menilai apakah hasil analisis runut dan logik. Untuk sementara baru didefinisikan data store versus ER. Lalu ada ringkasan kebutuhan. Yang pertama yaitu ada kebutuhan fungsional dengan ID KF004 yaitu mengakses data rekam medis, KF005 melihat jadwal pelayanan atau janji temu, KF006 komunikasi pasien dengan tenaga medis, KF007 yaitu konsultasi melalui fitur chat, KF008 pesan obat dengan resep, KF009 membaca artikel seputar kesehatan, KF010 yaitu mendapatkan rekomendasi asupan makanan sehat dan berimbang, KF011 yaitu mengontrol besar BMI, KF012 yaitu mengontrol kebutuhan kalori harian, dan KF013 yaitu melakukan pembayaran dengan e-wallet. Lalu yang kedua yaitu ada kebutuhan non-fungsional, KNF010, data pada sistem terhindar dari akses pihak yang tidak berwenang, KNF011 yaitu dapat diakses 24 jam, KNF012 yaitu proses dari awal pengguna membuka software sampai muncul menu atau artikel tidak sampai 5 detik, KNF013 yaitu besar ukuran awal aplikasi kurang dari 100 MB, lalu KNF014 yaitu tidak terdapat batas maksimal karakter pada fitur chat. KNF015 yaitu sistem akan tetap beroperasi dengan baik walaupun jumlah pengguna aktif tinggi. KNF016 yaitu memiliki user interface yang simple sehingga mudah dipahami. Lalu KNF017 yaitu sistem dibangun sebagai aplikasi mobile. KNF018 yaitu keamanan data akan terjaga dengan adanya password. KNF019 yaitu dapat memilih tenaga medis untuk berkomunikasi selain bahasa Indonesia jika tersedia. Baik, itu yang tadi adalah seluruh rangkaian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang kelompok kami susun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rancangan rekayasa perangkat lunak. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.